Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandewi dengan NIM PO7124223033. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bidan adalah tenaga kesehatan yang dikelompokkan ke dalam kebidanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan dan memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan, dan juga keluarga berencana. Kode etik adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan tertulis yang menjadi pedoman perilaku bagi individu atau kelompok dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan batasan moral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tahun 1988. Dan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kode etik bidan Indonesia mengandung kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan bab. Kode etik yang berisi 7 bab yaitu 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. 3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya. 5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. 7. Penutup. Ibu bersalin terlantar, bidan diduga langgar kode etik di Sampang. Seorang ibu yang tengah berjuang melahirkan diduga ditelantarkan oleh tenaga kesehatan di salah satu fasilitas medis di Sampang. Kronologinya, pada Sabtu 4 Juli 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ada seorang ibu bernama Aljannah, warga desa Ketapang Laok, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan Sri Puji tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun, hingga waktu 30 menit, bidan Sri tak kunjung menemuinya dengan alasan karena sedang sakit dan tidak bisa menemui pasien. Sehingga pada akhirnya, Aljannah pun melahirkan bayinya dan dibantu oleh sejumlah warga setempat. Tapi, selang waktu 1 jam setelah anak Aljannah lahir, bidan Sri Puji menemui pasien menggunakan APD lengkap dan bahkan terlihat seperti sedang tidak sakit. Pelanggaran kode etik bidan dalam kasus penelantaran pasien. Dalam kasus ini, bidan melanggar beberapa pasal dalam kode etik bidan Indonesia, yaitu 1. Pasal 2 ayat 1 dan 3, yaitu di mana tidak mengutamakan kepentingan pasien dan tidak memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. 2. Pasal 3 ayat 2 dan 4, yaitu tidak bertanggung jawab secara profesional dan berpotensi melakukan diskriminasi layanan. Selain itu, melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mewajibkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang aman dan bertanggung jawab. Analisis kasus, dampak dan sanksi. Dampak 1. Bagi pasien, menimbulkan resiko komplikasi atau kematian ibu dan bayi. 2. Bagi bidan, bisa pencabutan izin praktik, reputasi buruk, dan kemungkinan tuntutan hukum. 3. Bagi profesi bidan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan. Dan untuk sanksinya, 1. Administratif, pencabutan izin praktik oleh Dinas Kesehatan. 2. Etik, berupa teguran atau pemberhentian dari organisasi profesi. 3. Hukum,
bisa dijerat pasal 304 dan 359 KUHP jika menyebabkan kematian atau cedera serius serta tuntutan perdata dari keluarga pasien. Nah, teman-teman, dari kasus tadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya tanggung jawab dan etika profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan harus selalu memberikan perawatan yang optimal dan tidak boleh mengabaikan pasien yang membutuhkan pertolongan. Itu saja video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.